Halo semuanya, pernah nggak sih lihat laporan keuangan terus mikir, kayaknya ada cerita deh di balik angka-angka ini? Nah, hari ini kita bakal jadi detektif keuangan dan belajar cara ngebaca petunjuk-petunjuk itu buat bener-bener ngerti kinerja sebuah bisnis. Coba deh, bayangin situasi ini. Akhir bulan, target profitnya meleset. Dikit sih, tapi tetap aja bikin frustrasi kan? Nah, pertanyaannya tuh bukan cuma apa yang terjadi, tapi kenapa bisa begitu? Inilah misteri yang akan kita pecahkan bareng-bareng. Oke, jadi kita punya misteri nih. Ada target, ada hasil aktual, dan ada gap yang bikin pusing di tengah-tengahnya. Pertanyaannya, kita mulai dari mana coba buat nyari jawabannya? Jawabannya ada di alat investigasi andalan kita, analisis varian. Gampangnya, ini cara sistematis buat bandingin harapan sama kenyataan. Anggap aja ini kaca pembesar kita buat nemuin akar masalahnya. Oke, sekarang ayo kita bedah toolkit kita ini. Kita bakal lihat gimana alat canggih ini bisa ngubah data yang bikin pusing jadi wawasan yang jelas dan, yang paling penting, bisa ditindaklanjuti. Nah, ini dia nih, peta investigasi kita. Keren kan? Lihat deh gimana total varians yang di atas itu dipecah jadi cabang-cabang yang lebih kecil. Ini roadmap kita. Kita bakal ikutin alur ini buat ngebongkar ceritanya, satu persatu. Prosesnya itu persis kayak ngupas bawang. Beneran, kita nggak bisa langsung loncat ke tengahnya. Kita mulai dari kulit luarnya dulu, gambaran besarnya, baru kita kupas lapis demi lapis. Pendapatan, biaya, penjualan, sampai kita ketemu biang keroknya. Oke, ayo kita mulai langkah pertama di peta kita. Kita mulai dari lapisan bawang paling luar, pendapatan versus biaya. Tiap selisih laba, pasti deh sumbernya ya kalau nggak dari salah satu dari dua ini. Jadi, pertanyaan pertama yang paling penting tuh ini. Masalahnya ada di sisi pemasukan atau pengeluaran? Penjualan kita yang kurang atau biaya kita yang bengkak? Nah, ini titik awal yang memecah misteri kita jadi dua jalur investigasi. Oke, kita udah tahu nih masalahnya di pendapatan atau biaya. Sekarang waktunya gali lebih dalam lagi buat nemuin detail-detailnya. Yuk, kita fokus ke pendapatan dulu. Cuma bilang penjualan turun itu nggak cukup. Kita harus tahu, kenapa turunnya? Apa aja sih faktor-faktor yang main di belakangnya? Nah, di sini kita punya 3 tersangka utama. Pertama, varian harga. Apa kita jualnya kemurahan, mungkin karena kebanyakan diskon? Kedua, varian volume. Apa jangan-jangan kita emang jual unitnya kurang banyak aja? Dan yang ketiga, ini yang sering kelewat, varian bauran. Jangan-jangan kita salah jual kombinasi produk, mungkin kita kebanyakan jual produk yang marginnya tipis dan kurang jualan produk andalan kita yang untungnya gede. Sekarang kita pindah ke sisi lain dari cerita ini, biaya. Sama kayak pendapatan, bilang biaya lebih tinggi itu baru gejalanya, bukan diagnosis. Kita harus bedah lagi lebih dalam. Dan ini kuncinya nih, kita harus pisahin antara biaya yang nggak bakal berubah mau kita produksi sebanyak apapun, kayak sewa kantor misalnya, dari biaya yang naik turun bareng produksi, kayak bahan baku. Cara nganalisis dua jenis biaya ini beda banget loh. Oke, dari tadi kita ngomongin angka melulu. Tapi alat ini nggak ada artinya kalau kita nggak ngerti gimana manusia, para manajer, pakai data ini. Dan cara pakainya ini bisa menciptakan dua budaya kerja yang beda banget. Di satu kubu ada yang namanya pengawasan ketat, di mana setiap selisih sekecil apapun dievaluasi tiap bulan. Di kubu lain ada pengawasan longgar, di mana anggaran itu lebih kayak panduan, bukan kitab suci yang kaku. Coba kita lihat dampaknya masing-masing. Pengawasan ketat ini sekilas kelihatannya bagus ya buat ngejar efisiensi jangka pendek. Tapi tekanannya itu bisa bahaya banget. Manajer bisa aja nunda investasi penting. Atau lebih parahnya, ngakalin laporan cuma biar target bulanan aman. Jangka panjangnya, wah, inovasi bisa mandek, karyawan-karyawan terbaik bisa cabut, dan ujung-ujungnya ngerusak kepercayaan dan kesehatan perusahaan. Nah, filosofi pengawasan longgar ini beda banget. Prinsipnya, rekrut orang-orang hebat, kasih mereka sumber daya, dan percaya mereka bakal ngelakuin yang terbaik. Di sini, kalau ada selisih, tujuannya bukan nyari siapa yang salah, tapi buat belajar bareng. Oke, ada apa nih? Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Pendekatan kayak gini tuh membangun budaya kepemilikan dan inovasi. Jangka panjangnya, pertumbuhan jadi lebih sehat dan tim jadi lebih gampang beradaptasi. Jadi, analisis varian ini emang alat yang powerful banget. Tapi, ya kayak semua alat, pasti ada batasnya. Dan ngertiin batasannya ini sama pentingnya kayak tahu cara pakainya.
Dan kutipan ini, wah ini ngena banget. Analisis ini bisa nunjukin TKP-nya, tapi nggak bisa ngasih tahu motif pelakunya atau gimana cara mencegah kejadian serupa di masa depan. Nah, disitulah peran penilaian manusia jadi penting. Jadi ingat ya, analisis ini cuma ngasih sorotan, coba deh lihat ke sini. Varian yang kelihatannya menguntungkan pun bisa jadi pertanda buruk. Contohnya, biaya trainingnya rendah, bisa jadi artinya tim kamu nggak berkembang. Jadi ini tuh titik awal investigasi, bukan kesimpulan akhir. Oke, kita sampai di poin paling krusial. Gini, laporan kinerja bulanan itu seharusnya nggak pernah jadi kejutan. Manajer yang hebat itu nggak nungguin laporan dicetak buat tahu ada masalah. Mereka udah tahu dari obrolan sehari-hari. Laporan ini cuma konfirmasi formal, bukan drama pengungkapan yang bikin kaget. Pada akhirnya, data itu cuma bisa nunjukin jalan sampai titik tertentu. Analisis varian itu alat yang luar biasa buat nerangin apa yang udah terjadi. Tapi buat nentuin arah ke depan, wah itu butuh lebih dari sekedar angka. Butuh kebijaksanaan, intuisi, dan kepemimpinan. Jadi pertanyaannya, setelah dapat semua petunjuk ini, apa langkah Anda selanjutnya?